Kalau ngomongin mobil sport, satu nama yang langsung meluncur kayak peluru dari lidah kita adalah Porsche. Tapi, pernah nggak sih kamu semua kepikiran, kenapa desain Porsche, khususnya model-model kayak 911, dari dulu kok gitu-gitu aja? Bentuknya ya bulat-bulat elegan, lampunya bulat kayak mata kucing malam-malam, kap mesinnya landai terus bagian belakangnya montok banget kayak mau melompat. Apakah Porsche kehabisan ide? Apakah mereka takut ambil risiko? Atau justru ada filosofi yang lebih dalam dari sekedar desain? Bayangin, kamu lagi duduk di sebuah kafe tua di Stuttgart, Jerman. Meja kayu tua itu mengkilap terkena cahaya senja, dan aroma kopi hitam pekat menari-nari di udara. Di sudut itu, ada satu ide besar yang gak pernah benar-benar mati: warisan. Porsche bukan cuma jualan mobil, mereka jualan warisan, sejarah, dan emosi. Desain 911 yang hampir gak berubah itu kayak buku tua berdebu di perpustakaan. Bukannya basi, tapi justru penuh cerita, penuh kenangan. Setiap garis melengkung di bodi 911 adalah semacam puisi mekanik tentang kejayaan masa lalu yang gak mau mereka lupakan. Mereka percaya, dalam dunia yang berubah kayak angin ribut, punya satu hal yang konsisten itu justru bikin mereka relevan. Ibarat mercusuar di tengah badai teknologi otomotif, Porsche tetap tegak. Setiap ada bentuk aslinya. Kalau mobil lain suka gonta-ganti wajah kayak kameleon, kadang sipit, kadang melotot, kadang galak, kadang cute, Porsche tetap jalan santai kayak lagi jalan-jalan sore. Mereka lebih memilih evolusi kecil-kecilan ketimbang revolusi besar-besaran. Setiap generasi 911 memang berubah, tapi perubahan itu halus banget. Kadang, orang awam mungkin harus melotot sambil bawa kaca pembesar buat lihat perbedaannya. Grill lebih lebar dikit, lampu lebih sipit sedikit, fender lebih kekar beberapa milimeter, dan itu aja sudah jadi berita heboh di dunia otomotif. Kenapa gitu? Karena buat Porsche, kalau sesuatu yang hampir sempurna, kenapa harus dibongkar total? Mereka kayak tukang kebun yang sabar. Bukannya menebang pohon tua yang megah, mereka lebih suka memangkas ranting-ranting kecil biar pohon itu tumbuh makin kokoh. Ada satu lagi alasan kenapa Porsche kelihatan stagnan: fungsi mencetak bentuk. 911 bukan cuma mobil buat gaya-gayaan di depan kafe hipster. Dia adalah mesin buas yang siap melahap tikungan gunung, trek sirkuit, atau jalan tol sepi di dini hari. Desainnya dibuat seefisien mungkin buat performa optimal. Bagian belakangnya gendut karena di sanalah mesin boxer bersemayam, kayak jantung besar berdetak di dada raksasa tidur. Posisi mesin di belakang memberikan traksi brutal yang sulit disaingi mobil-mobil lain. Bentuk atapnya melengkung aerodinamis, mirip tetesan air, mengalirkan angin dengan lembut dan mengurangi hambatan. Lampu depannya yang khas, itu bukan iseng. Sudut dan bentuknya dihitung buat visibilitas maksimal di kecepatan tinggi. Desain Porsche itu bukan sekedar estetika. Ini adalah simbiosis antara keindahan dan keganasan. Pernah nggak kamu ketemu orang yang dari gaya jalannya aja langsung ketahuan siapa dia? Atau aroma parfumnya yang khas, walau cuman selintas lewat. Nah, Porsche itu seperti itu. Di dunia mobil sport yang makin mirip satu sama lain, Porsche memilih untuk tetap beda. Mereka paham, identitas itu lebih penting dari sekedar tren. Mobil-mobil mereka bisa langsung dikenali, bahkan hanya dari siluet atau suara mesin grumble-grumble khas mereka. Porsche nggak jualan bentuk, mereka jualan rasa. Rasa kebanggaan, rasa terhubung dengan generasi-generasi sebelumnya, seolah begitu duduk dalam 911, kamu bukan cuma nyetir mobil.
kamu lagi mengendarai sejarah. Ada juga faktor eksternal yang lucu tapi serius. Penggemar Porsche itu keras kepala banget. Begitu Porsche coba bikin sesuatu yang beda dikit, kayak waktu mereka keluarin 996 dengan lampu lonjong mirip telur ceplok, dunia serasa runtuh. Fans mengamuk, surat keluhan datang bertubi-tubi, forum internet kebakaran, bahkan ada yang sampai protes ke pabrik. Porsche pun belajar, jangan main-main sama tradisi, biar lambat asal selamat. Lama-lama, Porsche malah menjadikan fanbase yang keras kepala ini sebagai semacam penjaga gawang tak resmi. Mereka sadar, kalau kita mau tetap menjadi ikon, kita harus mendengarkan mereka. Lucunya, di era dimana semua mobil berusaha tampil beda, Porsche malah sukses justru dengan tidak terlalu berubah. Lihat aja produsen lain, kadang desainernya revolusioner banget, sampai kadang konsumen malah bingung, ini mobil apaan? Akhirnya malah ditinggal fans lama dan gagal menggait fans baru. Porsche, justru karena mereka setia dengan DNA aslinya, tiap generasi baru malah dirayakan kayak festival panen raya. Akhirnya 911 baru, tapi kok masih mirip? Begitu kira-kira reaksi para penggemar Porsche. Kisah Porsche itu kayak orkestra yang terus memainkan lagu yang sama, tapi dengan variasi kecil di nada, ritme, dan tempo. Kadang lebih cepat, kadang lebih berat, tapi melodinya tetap dikenali. Di dunia mobil, itu sesuatu yang langka. Porsche mengajarkan kita satu pelajaran penting. Konsistensi bisa lebih kuat daripada inovasi sembrono. Mobil-mobil mereka adalah puisi tentang kesabaran. Setiap lengkungan bodi, setiap gemuruh mesin, bahkan setiap jepretan pintu saat ditutup, semua terasa seperti bagian dari ritual sakral yang sudah berumur puluhan tahun. Porsche bukan soal cepet-cepetan berubah. Porsche adalah tentang setia pada akar, sambil perlahan tumbuh, kayak pohon ek tua di tengah hutan. Hari ini, saat dunia berubah secepat swipe di layar ponsel, saat tren datang dan pergi kayak ombak di pantai, Porsche berdiri tenang. Bodi bulat itu, lampu mata kucing itu, suara menderu itu, semuanya seperti kapsul waktu yang membawa kita kembali ke masa di mana mobil dibuat dengan cinta, bukan spreadsheet. Porsche adalah pengingat bahwa kadang yang kita butuhkan bukan inovasi gila-gilaan. Kadang yang kita rindukan adalah sesuatu yang tetap, kokoh, dan setia. Seperti pelukan seorang sahabat lama, atau aroma hujan pertama setelah kemarau panjang. Dan mungkin itulah kenapa desain Porsche gitu-gitu aja. Karena dalam dunia yang gila, kita semua butuh sesuatu yang tetap waras. Bagaimana menurut kalian? Semoga video ini bisa menambah wawasan buat kalian. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan otomotif selanjutnya. Gua Icat pamit undur diri. See you in the next episode.